Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semangat pagi anak-anakku, anak-anak solehah Indonesia. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik-baik semua. Semoga kita semua di pagi yang ceria ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, kita berdoa pada Allah semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, ingat anak-anakku, pesantren Ramadan ceria di rumah saja. Oke anak-anak, pagi hari ini Pak Mukti akan membahas tentang tentang zakat. Kemudian yang kedua tentang sholat Aid. Yang ketiga adalah sholat jenazah. Serem. Anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga anak-anak. Masih ingat rukun Islam ya? Rukun Islam ada berapa anak-anak? Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tahu syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Mendirikan salat ini beda dengan mengerjakan salat anak-anak. Kalau mengerjakan asal mengerjakan. Tapi kalau mendirikan, menegakkan, mengerjakan di awal waktu dan bisa berjamaah. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Ini nanti yang akan kita bahas ya. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Dan yang kelima, naik haji bagi umat Islam yang diberikan kemampuan oleh Allah. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang zakat. Kita tahu dalam kehidupan kita ini banyak profesi-profesi yang dilakukan oleh umat manusia. Ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai-pegawai di kantoran, ada yang jadi dokter, ada yang berprofesi jadi pedagang, ada yang jadi profesor, dan lain sebagainya. Dan anak-anak perlu diketahui dalam agama kita, agama Islam, jika harta yang kita kumpulkan dalam 1 tahun mencapai nisyab, yaitu ketentuannya adalah 85 gram emas, maka dipotong untuk pembayaran zakat sebanyak 2,5%. Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yang artinya mensucikan dan menumbuhkan. Secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang telah mencapai nisyabnya. Kemudian zakat itu anak-anak dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat mal atau zakat harta, dan yang kedua zakat fitrah. Zakat mal anak-anak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda kita
yang telah mencapai nisabnya dengan ketentuan, yaitu jika kita punya emas 85 gram di dalam kurun waktu 1 tahun, maka diwajibkan bagi kita mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Kemudian jika zakat fitrah, ini yang akan menjadi perhatian kita, karena zakat fitrah ini akan kita keluarkan di bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan, anak-anak. Sekarang sudah bisa membayar zakat fitrah. Tapi waktu terbaik adalah zakat fitrah itu dilakukan di akhir Ramadan. Tanggal 26, 27, 28, syukur-syukur 29, malam Idul Fitri. Ya, jadi zakat fitrah itu apa Pak Mukti? Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Zakat fitrah itu anak-anak, yaitu mengeluarkan bahan makanan pokok sebesar 1 sok. 1 sok itu kalau diukurkan dengan timbangan kita yaitu 2,7 kg, atau kalau kita bulatkan menjadi 3 kg beras. Karena kita rata-rata orang Indonesia itu memakan beras, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah beras, anak-anak. Ingat anak-anakku, pesantren Ramadan ceria di rumah saja. Oke anak-anak, orang yang membayar zakat disebut muzaki. Kemudian siapa saja yang wajib membayar zakat? Yang pertama adalah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Dulu ada budak, sekarang perbudakan sudah dihapus anak-anak. Untuk nomor 2 ini sepertinya sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, untuk zakat mal ya, harta tersebut telah mencapai nisab, jumlah tertentu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang keempat, telah sampai 1 tahun. Untuk jenis zakat berupa emas dan perak, komoditi, dagang, dan binatang ternak. Ini ada pembahasan sendiri. Kemudian syarat wajib zakat fitrah yang pertama tentunya juga adalah orang Islam. Jadi yang bukan Islam tidak wajib anak-anak. Kemudian yang kedua, mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum bagi diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Kemudian yang ketiga, masih hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Bayi yang lahir sebelum terbenam matahari akhir Ramadan dan meninggal dunia setelah terbit matahari wajib zakat anak-anak. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat? Orang yang menerima zakat itu anak-anak disebut mustahik. Ya anak-anak, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir atau orang fakir. Fakir itu apa Pak Mukti? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Kemudian yang kedua adalah miskin. Orang miskin itu siapa sih? Adalah orang yang berpenghasilan tapi tidak mencukupi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat anak-anak. Amil zakat itu adalah panitia, penerima, dan pengelola dana zakat. Kemudian yang keempat adalah orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima adalah riqab, hamba sahaya atau budak. Sekali lagi, riqab ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Kemudian yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Tapi hutangnya ini bukan untuk maksiat loh ya. Kemudian yang ke-7
adalah golongan fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ke-8 adalah ibnu sabil, yaitu para musafir dan para pelajar yang dalam perantauan. Mereka semua berhak menerima zakat. Tapi anak-anak, ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Jika zakat fitrah, yaitu tujuannya untuk mensucikan pribadi atau jiwa manusia yang berzakat. Sedangkan zakat mal untuk mensucikan harta bendanya. Yang kedua, kadar zakat fitrah sama untuk semua muzaki atau orang yang bayar zakat. Tapi jika zakat mal, kadar zakatnya tidak sama untuk setiap apa yang dizakatkan. Kemudian yang ketiga, mustahik atau yang berhak menerima zakat fitrah terbatas anak-anak, yaitu untuk fakir miskin. Sedangkan untuk zakat mal atau zakat harta, mustahiknya adalah yang sudah saya sebutkan tadi, ada 8 golongan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jika zakat fitrah anak-anak dikeluarkan pada waktu tertentu, yaitu sebelum hari raya Idul Fitri. Jika kita membayar zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu bukan disebut zakat, tapi disebut sedekah. Jika zakat mal dikeluarkan pada waktu tertentu sesuai dengan perhitungan atau sesuai dengan hitungan nisabnya. Terakhir anak-anak, apa saja hikmah membayar zakat? Tentunya membayar zakat itu untuk mensucikan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Kemudian yang kedua anak-anak, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, untuk menyuburkan harta kita. Dan yang keempat, untuk membuktikan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang kelima, untuk menanamkan perasaan kebersamaan, kepedulian, dan tenggang rasa. Dan yang terakhir adalah untuk membiasakan diri dengan sifat-sifat yang terpuji, dan banyak hikmah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Yang paling penting kalian paham tentang zakat. Zakat itu wajib bagi kita umat Islam. Wajib sekali, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi mereka yang memiliki bahan makanan pokok yang mau dikeluarkan. Ada yang akan dikeluarkan. Kalau bisa, bismillah. Kalau kita mampu, berpikir mampu, akan diberikan kemampuan oleh Allah. Nah, tapi kalau hati kita merasa miskin aja, tidak mau mengeluarkan zakat, ya Allah juga akan menahan harta kita. Jadi kita menjadi orang yang menerima zakat saja. Itu yang paling penting. Ada keyakinan yang kuat bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat itu tambah rezekinya. Jadi kita harus, semua umat Islam itu harus punya keyakinan dengan mengeluarkan pasti harta kita bertambah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kita bersyukur menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur, tidak hanya baca alhamdulillah saja, alhamdulillah dapat, tapi juga mengeluarkan zakat, sedekah, infak, la azidannakum, katanya. Saya Allah akan menambah rezeki kita, pendapatan kita. Wala in kafartu, jika kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Ancaman Allah, azab Allah sangat perih. Na'udzubillah min dzalik. Oke anak-anak, itu tentang bab zakat.
Nanti kalau anak-anak kurang paham tentang zakat, bisa ditanyakan kepada guru agama kalian di rumah. Bertanyanya nanti pakai WA atau media sosial lainnya ya. Banyak boleh. Kemudian anak-anak sholat Idul Fitri. Sholat Id, bukan hanya sholat Idul Fitri, ada Id itu ada dua. Sholat Id itu ada dua anak-anak. Sholat Idul Fitri yang dilakukan setelah bulan suci Ramadan. Yang kedua sholat Idul Adha yang dilakukan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Oke, secara garis besar sholat Id itu hukumnya sunnah anak-anak. Jumlah rakaatnya ada dua rakaat. Walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum. Untuk menyempurnakan ibadah kita keluar untuk mengerjakan sholat Id bersama-sama keluarga kita. Tapi karena kondisi sosial kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, anak-anak kita sholatnya di rumah saja, tidak boleh berkumpul, mengadakan perkumpulan, apalagi hanya sholat Id. Sholat Id itu hukumnya sunnah. Menjaga keluarga kita agar tidak menyebarkan virus itu hukumnya wajib, anak. Jadi nanti, tapi ini penting Pak Muti sampaikan, karena suatu saat kita akan mengerjakan sholat Id dengan harapan semoga virus corona ini musnah atau sirna dari muka bumi ini, khususnya dari negara kita Indonesia. Jadi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ketentuannya sebagaimana berikut. Sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha tidak ada bedanya, betul. Hanya bedanya menjadi niat. Kemudian bagaimana sih tata cara sholat Idul Fitri? Yang pertama yaitu membaca niat tentunya. Niatnya bisa usolli sunnata li'idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jika kita jadi makmum, kalau kita jadi imam, usolli sunnata li'idil fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua anak-anak takbiratul ihram. Pada rakaat pertama kita lakukan sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sela-sela takbir itu kita disunahkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allah. Untuk rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali anak-anak. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Fatihah, diteruskan dengan membaca surat pendek, berlanjut kepada ruku sebagaimana sholat biasanya, sampai terakhir dengan pembacaan salam ke kanan dan ke kiri. Jamaah tak disyaratkan buru-buru pulang, melainkan disunahkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha terlebih dahulu. Ya, bedanya dengan sholat Idul Adha, anak-anak di dalam niat, kalau Idul Adha niatnya usolli sunnata li'idil adha rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Demikian tata cara sholat Id anak-anak. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Semoga kita segera keluar dari pandemik ini dan kita bisa bersama-sama mengerjakan sholat Id di masjid, di lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak, ini bab yang ketiga agak serem anak-anak. Namanya tata cara sholat jenazah. Wow, jenazah. Takut? Tidak boleh takut anak-anak. Sholat jenazah itu adalah kewajiban kita, termasuk hakul muslim alal muslim. Kewajiban orang Islam terhadap orang Islam itu adalah salah satunya
menghantarkan jenazah, merawat jenazah anak-anak. Jadi jika ada hukumnya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah anak-anak. Fardu itu wajib, kifayah itu tergantung pada orang Islam lainnya. Jadi kalau di suatu kampung ada orang yang sudah mengerjakan sholat jenazah atau perawatan jenazah, maka golongan yang lain itu tidak wajib. Oke, fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ini wajib kepada perorangan. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban bagi sebagian orang atau kelompok masyarakat. Oke, berikutnya anak-anak, yaitu tata cara mengerjakan sholat jenazah. Kita tahu sholat jenazah itu tanpa ruku berbeda dengan sholat lainnya. Perlu diperhatikan posisi imam. Jika mayatnya laki-laki, imam berada di dekat kepala si mayit. Kemudian jika mayitnya perempuan, imam dianjurkan untuk berdiri berada di dekat perut si mayit. Oke, yang pertama adalah niat. Niat untuk jenazah laki-laki anak-anak, bacaannya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian jika mayitnya perempuan atau wanita, niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian lanjut ke takbiratul ihram. Allahu Akbar, ya. Langsung setelah takbir kita baca suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah takbir kedua, yaitu membaca sholawat Nabi. Boleh pendek, tapi lebih baik yang panjang, sholawatnya lengkap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur-syukur sampai fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Untuk mayat laki-laki kita bacanya hu, dhamirnya anak-anak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barada. Kalau perempuan diganti dhamirnya menjadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barada. Lanjutkan dengan takbir yang keempat, takbir terakhir ini anak-anak. Kemudian bacaannya apa? Berarti untuk mayat laki-laki bacaannya dhamirnya pakai hu seperti biasa. Kalau perempuan dhamirnya pakai ha. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha
ولا تفتنا بعدها واغfir lana walaha. Kemudian mengucapkan salam 2 kali ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillah. Ya, itu saja yang mungkin Pak Mufti sampaikan tentang zakat. Allah sudah paham tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha. Insyaallah saya yakin kalian paham. Dan yang terakhir sholat jenazah. Sholat jenazah, sholat mayit ini insyaallah kalian paham. Yang penting kita praktek. Ada orang mati langsung kita hadir, kita merawat jenazah, peduli, mensolati, ya saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya semoga kalian bisa mengerjakan bersama keluarga, anak-anak. Dan terakhir mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Mufti mohon maaf. Ingat anak-anak, pesantren Ramadan ceria di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.